Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mari kita renungkan sebuah tema penting yang sering kita lupa, yaitu menjaga lisan. Lisan adalah anggota tubuh kecil tetapi dampaknya sangat besar. Ia bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan pahala yang mengalir, namun juga bisa menjadi sebab seseorang celaka di dunia dan akhirat. Pentingnya menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Rasulullah mengaitkan iman dengan ucapan. Artinya, kualitas iman seseorang tercermin dari bagaimana ia menjaga lisannya. Betapa banyak pertengkaran terjadi karena ucapan, betapa banyak pertemanan retak, keluarga rusak, dan permusuhan panjang hanya karena kata-kata yang tidak dijaga. 2. Bentuk-bentuk lisan yang harus dijauhi. Ada beberapa ucapan yang harus kita hindari. A. Ghibah atau menggunjing, membicarakan keburukan orang lain meskipun benar. Allah menggambarkan ghibah seperti memakan bangkai saudara sendiri, sangat menjijikan dan haram. Fitnah, mengada-ngada atau memutarbalikkan fakta. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan karena merusak nama baik, kepercayaan, bahkan masa depan seseorang. Berkata kasar dan menyakiti hati. Kata-kata yang merendahkan, menghina, atau memaki adalah perilaku orang yang hatinya tidak dijaga. Dusta dan janji palsu. Kebohongan kecil sekalipun bisa menghancurkan kepercayaan. Rasulullah SAW bersabda bahwa tiada orang munafik, salah satunya adalah apabila berbicara ia berdusta. Menyebarkan berita tanpa cek kebenaran. Di era media sosial, jari kita bisa menjadi lisan kedua. Apa yang kita bagikan bisa mengandung kebaikan atau justru dosa jariah. Manfaat menjaga lisan. Jika seseorang menjaga lisannya, hatinya menjadi tenang, tidak mudah bermusuhan. Hubungan sosial lebih baik karena orang lain merasa nyaman. Menjadi pribadi yang disukai Allah dan manusia. Jalannya menuju surga lebih dekat karena kebanyakan dosa manusia berasal dari lisannya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan jika tidak dijaga. 4. Cara praktis menjaga lisan. Ada beberapa cara sederhana. Berpikir sebelum berbicara. Tanya pada diri sendiri, apakah kata-kataku bermanfaat? Apakah membuat orang senang atau sakit? Biasakan berkata lembut. Kata yang lembut adalah sedekah, bahkan senyum dan ucapan baik dihitung amal. Perbanyak zikir. Lisan yang sering berzikir tidak akan mudah digunakan untuk maksiat. Hindari debat yang tidak bermanfaat. Seringnya debat hanya menambah dosa, bukan ilmu. Kendalikan jari di media sosial. Jika tidak bermanfaat, lebih baik tidak dibagikan. Contoh teladan dari Rasulullah SAW. Rasulullah dikenal sebagai sosok paling santun dalam berkata. Beliau tidak pernah berkata kasar, memaki, atau menyakiti hati. Ucapannya selalu benar, lembut, dan penuh hikmah. Beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya, ukuran kemuliaan seorang muslim bukan hanya di ibadah, tetapi juga bagaimana ia menggunakan lisannya. Jamaah yang dirahmati Allah, lisan adalah amanah. Jika kita menjaganya, kita akan mulia. Jika kita membiarkannya, ia bisa menyeret kita pada dosa besar. Mulailah dari hal kecil. Berkata baik, menghindari ghibah, memperbaiki ucapan, menahan diri saat marah, menjaga postingan di media sosial. Mari kita berdoa agar Allah membantu kita menjaga lisan. Ya Allah, jadikanlah lisan kami bersih dari ghibah dan fitnah. Luruskan ucapan kami, lembutkan hati kami, dan jauhkan kami dari perkataan yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.